Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya semua kita diberkati lewat pujian dan penyembahan kita. Hari ini saya akan ajak kita semua buka kebenaran firman Allah. Sekali lagi kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 7. 2 Tawarik pasal 7. Kita akan baca ayat yang ke-14. Ada beberapa lagi ayat pembacaan, tapi kita akan baca berhenti sampai dengan ayat yang ke-14 saja. Sekali lagi 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Semua sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan sekali lagi serempak ya, 1, 2, 3. Dan umatku ya. Kita baca sekali lagi, ada yang baca, ada yang sembaca. Oke, kita baca 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini atau ayat ini menjadi ayat yang sangat penting bagi bangsa Israel ketika Salomo selesai membangun bait Allah. Salomo setelah dia berdoa, Salomo dan orang-orang Israel setelah menikmati lawatan Tuhan yang besar, dan kemudian beberapa saat kemudian firman Allah datang kepada Salomo untuk kembali menetapkan janjinya, janji Tuhan kepada Daud, janji Tuhan kepada Salomo, bahkan keturunannya. Di mana kita tahu bersama bait Allah yang dibangun Salomo adalah merupakan lanjutan dari amanat Tuhan kepada Daud, bahwa Daud dia tidak akan membangun bait Allah. Daud hanya mengumpulkan bahan-bahan. Daud hanya mengumpulkan semua material yang dibutuhkan. Dan karena itu kalau saudara perhatikan di dalam pertama Tawarik pasal 28, di sana dalam ayat yang kedua dikatakan begini. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, bangsa Israel dimaksudkan. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Jadi di ayat yang kedua menjelaskan Daud siap membangun. Bukan Daud tidak sanggup membangun. Daud siap membangun. Tetapi kemudian Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun bait Allah ini. Dikatakan karena dia seorang prajurit, dia seorang pahlawan. Dan beberapa tulisan mengatakan tangannya penuh dengan darah. Dan karena itu pada ayat yang ke-6 dalam pertama Tawarik 28 dikatakan begini. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Jadi bait Allah
yang dibangun dan diselesaikan setelah sudah ditabiskan oleh Salomo adalah merupakan bagian dari penggenapan janji Allah kepada Daud. Dan janji Tuhan kepada Daud digenapi di masa anaknya yang namanya Salomo. Sehingga dengan demikian kita menyimpulkan begini. Kalau Tuhan yang berjanji sesuatu, karena Tuhan punya langkah-langkah. Manusia ini lebih cenderung spontan, instan. Tapi Tuhan itu punya langkah-langkah. Kita menyimak dari ayat yang kemudian dalam pertama Tawarik ini, dalam pasal 28, memberikan kepada kita gambaran tidaklah salah kalau Daud membangun. Tapi Tuhan punya langkah-langkah. Langkah-langkahnya adalah bahwa biarkan Salomo yang bangun. Karena Tuhan memberikan karunia yang hebat, memiliki hikmat yang tidak dimiliki oleh Daud, dan itu dimiliki oleh Salomo. Sehingga dikatakan kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik, dikatakan apa yang timbul di dalam hatinya. Apa yang dipikirkan Salomo, apa yang direncanakan Salomo. Semua itu bisa selesai, baik bait Allah maupun istana. Semua lengkap. Dan kalau Alkitab mengatakan semua yang timbul dari niat hati Salomo, itu yang diselesaikan dan itu yang dibangun. Bayangkan, Salomo seorang yang berhikmat, dan Alkitab katakan tidak ada orang yang memiliki hikmat sebelum dan sesudah. Berarti kalau Salomo membangun bait Allah ini, betapa megahnya Salomo membangunnya. Nah, kita lihat kemudian di dalam ayat pembacaan kita tadi, di dalam 2 Tawarik ini, menjelaskan kepada kita semua pada ayat yang ke-14, mengajarkan kepada kita tentang sebuah pesan penting. Pesan yang kemudian memang disampaikan kepada Salomo juga kepada umat Israel. Dan saya percaya pesan yang sama juga kepada saya dan saudara. Pesannya, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa serta memulihkan negeri mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hidup yang kemudian ditunjukkan Daud, kemudian kepada Salomo, kemudian kepada saya dan saudara di zaman ini. Betapa penting kita melihat detailnya. Yang pertama, kata di sana yang muncul merendahkan diri. Muncul kata merendahkan diri. Ini tidak ada hubungannya dengan kata rendah diri. Karena kata rendah diri alias tidak percaya diri. Merendahkan diri ini bicara tentang posisi hati, di mana dia meletakkannya dengan seseorang yang lebih besar, seseorang yang dia agungkan, dan merasa dia tidak punya apa-apa. Merendahkan diri berarti menempatkan posisi di bawah, dan dia merasa
tidak bisa berbuat apa-apa kalau seseorang tidak tolong dia. Dan kata merendahkan diri menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada yang dibanggakan dalam hidup ini. Apa yang perlu kita banggakan? Saya pernah katakan, kalau saudara bangga kecantikan, usia 45-60 tahun, lewat. Kalau saudara banggakan ketampananmu, 40, 50, 60, lewat. Kalau saudara banggakan kekuatanmu, maka 40, 50, 60, lewat. Semua lewat. Lalu yang ada apa? Kadang kita jalan dengan tongkat. Dengan kursi roda. Lalu kalau bicara ketampanan dan kecantikan, apa yang saudara temukan di sana? Tidak ada. Yang ada hanya kosmetik. Yang ada hanya apa? Minyak harum, saudara. Apa minyak harum kebanggaan orang tua? Minyak angin, minyak tawon. Ya. Itu kebanggaan. Semua lewat. Jadi bicara tentang hal-hal yang tadi saya sampaikan, ketampanan, kecantikan, kekuatan, lewat semuanya. Kita hanya hidup dengan yang bisa kita lakukan seadanya. Menolong orang juga sudah tidak bisa lagi banyak hal. Maksimal apa yang kita bisa lakukan? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk masuk proses keduanya dan berdoa. Itu level yang kemudian di atas usia 40, 50, 60 naik ke atas. Merendahkan diri. Lalu masuk ke level yang kedua, berdoa. Jadi selama di mana kita masih kuat, pernahkah saya katakan, selama kita masih kuat, maksimalkan kekuatanmu untuk Tuhan. Karena pada masanya semua kekuatan lewat. Dan masa di mana kita kuat hari ini, mari ayo kita semua maksimalkan demi dan untuk kerajaan Allah. Pesan ini tentu saya percaya berharga dan berarti di sepanjang sejarah. Tidak hanya kepada zaman di mana Salomo. Tidak hanya di zaman para rasul. Tidak hanya di zaman sebelumnya. Tidak hanya juga di zaman kita. Tetapi kalau Tuhan belum datang, pesan ini juga akan berkelanjutan. Merendahkan diri dan berdoa. Ini dua paket. Dua paket dalam perjalanan hidup. Jadi karena itu merendahkan diri dan berdoa. Karena pernah Yesus dalam pelayanan jalan ketemu, ini bicara tentang doa. Dan menemukan ada seorang yang berdosa. Lalu ada seorang fasik yang mengatakan angkat tangan dan memegahkan kekuatan dan semua yang dia lakukan. Tuhan, saya sudah begini, begitu dan sebagainya. Tapi yang satu, yang pendosa, dia katakan, saya merasa tidak layak saya orang berdosa. Dan tentu orang kedua yang kemudian Tuhan menjadikan itu sebagai sebuah pusat perhatian karena merasa seorang yang tidak punya sesuatu. Dalam perjalanan kita pun sama. Apa yang tadi saya sampaikan, tidak ada yang perlu kita banggakan. Karena memang keterbatasan kehidupan kita. Perhatian Tuhan kepada saya dan saudara adalah perhatian
yang tentu akan sama, yaitu bahwa dia akan perhatikan kepada orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan tinggikan dia. Ada amin? Jadi merendahkan diri dan berdoa, paket yang tidak bisa kita abaikan. Kita lihat selanjutnya, pesan mencari wajahku. Kita tidak sedang berusaha membangun pesan untuk mencari Tuhan secara fisik. Tidak dalam pengertian kata mencari wajahku. Memang dalam konsep perjanjian lama selalu mereka mendengar secara langsung dari Tuhan bicara. Dan semua pesan itu selalu datang secara langsung. Zaman ini firman Tuhan sudah dibukukan buat saya dan saudara dan tinggal kita baca firman Tuhan. Tetapi juga Tuhan bisa bicara kepada kita terhadap sebuah pesan-pesan penting buat kita semua selaku orang yang percaya. Tergantung pesan Tuhan untuk apa bagi kita semua. Macam-macam pesan, kadang Tuhan harus menyampaikan pesan mengingatkan terhadap dosa kita. Terhadap sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Tuhan bisa mengingatkan kita terhadap berbagai hal yang bisa Tuhan akan lakukan buat kita dengan pesan-pesan yang kuat. Tetapi menarik untuk saya sampaikan bahwa kata mencari wajah, berarti Tuhan sedang ingin menyampaikan pesan supaya kita ini antusias cari Tuhan. Antusias. Artinya kita tidak bisa istilahnya bermanja-manja. Atau kita istilahnya bermalas-malas cari Tuhan. Karena sekali lagi di saat kita antusias cari Tuhan, Tuhan akan dekat dengan saya dan saudara. Karena orang yang cari Tuhan adalah langkah di mana dia ingin dekat dengan Tuhan. Kalau ini adalah langkah untuk menjadi dekat dengan Tuhan, maka kita memberikan kita jawaban. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Saya bisa membalik kalimat ini mengatakan kalau kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan juga jauh dari kita. Tidak berarti ada jarak antara Tuhan dan saya serta saudara. Saya tidak bicara jarak secara fisik ya. Berarti Tuhan itu jauh di sekitar 10 kilometer dari saya dan saudara. Maksudnya jauh dari hati kita. Sehingga kita tidak merasa apa-apa. Jauh bukan secara fisik, saudara. Karena Tuhan ada di mana-mana. Amin. Tuhan ada di mana-mana. Tapi kenapa harus ada kata jarak? Karena ini bicara tentang soal bagaimana kita merasakan tentang Tuhan. Bisa merasakan tentang Tuhan karena kita dekat dengan Tuhan. Sekali lagi tidak bicara tentang soal fisik. Tetapi soal dekatnya Tuhan dengan saya dan saudara dan soal jauhnya Tuhan dengan saya dan saudara. Bicara tentang hubungan kita. Dimana kalau kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, maka apa yang kita rasakan? Apa yang Tuhan rasakan? Dua pihak akan sama-sama rasakan. Sama ketika ada dua orang yang membangun hubungan. Ini bukan soal jarak, saudara. Yang satu ada di Ambon, yang satu ada di Latu Halat. Dia ada hubungan, contoh ada alias pacaran. Ada hubungan. Jaraknya jauh, tapi terasa dekat. Karena apa? Tapi kalau tidak ada hubungan, bagaimana?
Mungkin contoh yang paling praktis itu begini. WiFi. Kalau terkoneksi, terhubung, mereka yang ada di luar negeri sangat dekat dengan saudara. Karena saudara bisa membangun komunikasi. Tapi kalau tidak terkoneksi dengan WiFi, apa yang terjadi? Saudara mau menangis di sini, dia tahu apa di sana. Saudara mau jadi apa di sana, dia tahu apa di sini. Karena tidak ada hubungan. Jangan bicara tentang dekat dengan Tuhan. Bicara tentang hubungan. Semakin kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita akan menikmati hal-hal besar dalam hidup ini. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan jauh, kita tidak akan merasakan sesuatu dari Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk terus mencari Tuhan. Kaitannya mari kita tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Sampai di mana kita menikmati hal-hal besar yang Tuhan nyatakan buat saya dan saudara. Kita perhatikan selanjutnya. Karena ketika kita merendahkan diri, ketika kita berdoa, ketika kita mencari wajah Tuhan, atau saya lebih mengistilahkan kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, maka kita akan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dalam ayat 14 kalimat yang terakhir, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Semakin kita intim dengan Tuhan, kita akan semakin menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Tapi kalau kita semakin jauh dari Tuhan, kita akan semakin dekat dengan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi pilihannya dua. Pilihan mau dekat dengan Tuhan, saudara akan jauh dari si jahat. Yang kedua, kalau saudara jauh dari Tuhan, maka saudara akan dekat dengan si jahat. Jadi kita bisa dapat menyimpulkan sendiri. Kalau beta ini jauh dari Tuhan, berarti beta ini dekat dengan si jahat. Kalau beta ini dekat dengan Tuhan, maka semakin jauh dari si jahat. Atau begini, semakin dekat dengan Tuhan, ancaman jahat itu semakin jauh dari saya. Semakin jauh dari Tuhan, ancaman dari si jahat semakin dekat dengan saya. Berarti ini pilihan. Supaya mau dekat dengan berkat-berkat. Supaya mau dekat dengan anugerah-anugerah Allah yang hebat. Maka mari kita semakin dekat intim dengan Tuhan. Dan biarkan membuat si jahat itu menjadi sedih dengan saya dan saudara. Jangan membuat si jahat itu senyum-senyum dengan saya dan saudara. Jangan membuat si jahat itu bersuka cita dengan saya dan saudara, karena si jahat selalu mencari untung dari saya dan saudara. Si jahat selalu berusaha memanfaatkan kita. Si jahat berusaha untuk memporak-porandakan kehidupan kita yang baik-baik. Si jahat berusaha merusakkan masa depan kita bagi anak-anak muda. Si jahat berusaha untuk merusakkan rumah tangga kita. Si jahat berusaha untuk menghancurkan semua pekerjaan kita. Tetapi Tuhan selalu datang dan memberikan berkat dan berkat buat saya dan saudara. Karena si jahat ini alias si pencuri. Pencuri datang hanya untuk membunuh, membinasakan, merusakkan kita. Tapi dia datang, Kristus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kita mungkin masih terus ingat.
Tetapi tidak salah kalau saya ingatkan kita semua. Si jahat berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Dan dia berusaha untuk merusakkan kita. Karena kita tahu tujuan akhir dari si jahat, maka kita harus menjauhkan dari si jahat. Dan si jahat berusaha dengan strategi-strateginya menghancurkan kita. Karena itu betapa penting kita dekat dengan Tuhan. Sehingga si jahat tidak akan mempan dengan strateginya buat saya dan saudara. Amin. Supaya kita taklukkan si jahat. Dengan cara apa? Kita dekat dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa, saudara. Di luar Tuhan kita jatuh, Alkitab katakan. Karena itu hanya orang yang dekat dengan Tuhan akan menjadi tenang. Jadi mari kita semakin dekat dengan Tuhan untuk berbalik dari jalan-jalannya yang jahat menuju kepada kehidupan kekal. Maka kemudian Alkitab menjelaskan juga, maka Allah akan mendengar dari surga, atau maka Allah mengabulkan permohonan. Dan kalau Tuhan bisa mengabulkan permohonan saya dan saudara atas sikap kita merendahkan diri, berdoa, dan bahkan mencari wajah Tuhan, serta meninggalkan jalan-jalannya yang jahat. Dan sekali lagi Tuhan mendengarkan dari surga doa-doa, permohonan, sikap hati kita. Sehingga dengan demikian ketika Tuhan mengabulkan permohonan kita, maka ada pesta besar yang tentu harus muncul dari hati kita. Apa pestanya? Mengucap syukur kepada Tuhan. Kata pesta tidak hanya bicara tentang soal acara besar-besar, tetapi semua anugerah itu datangnya dari Tuhan. Diberikan kepada saya dan saudara. Dan karenanya kita patut mensyukurinya. Karena tidak ada hal besar atau sekecil apapun yang dapat kita buat tanpa Tuhan. Jadi Tuhan mendengar dari surga. Berikutnya, mengampuni. Pengampunan itu luar biasa, saudaraku. Berapa banyak kita melakukan pelanggaran. Berapa banyak kali kita hidup di dalam perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Berapa banyak kali kita menyakiti hati Tuhan. Entah sadar dan tidak sadar. Kita tidak bisa menghitung semua hal. Kata pengampunan menjadi kata kunci dalam kehidupan kita semua. Karena pengampunan hanya Tuhan yang memberikan kepada saya dan saudara. Pengampunan atas segala dosa yang kita buat. Pengampunan atas segala kejahatan yang kita buat. Kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang bukan sempurna. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak ampuni, kita hancur hidup ini. Kita hancur. Kita orang-orang yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Atas banyak hal. Kan kita ini sebenarnya jahat, saudara. Pikiran kita ini jahat, hati kita ini jahat, saudara. Tapi Tuhan ubah semuanya. Setelah Tuhan ampuni kita, Tuhan berikan kepada kita hati yang baru, pikiran yang baru. Amin. Semua menjadi baru. Karena itu Alkitab katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pikiran-pikiran baru, hati yang baru Tuhan berikan buat saya dan saudara. Sehingga cara pikir kita menjadi berbeda. Cara pikir dulu dan sekarang menjadi berbeda. Dan kadang-kala setelah kita diubahkan menjadi ciptaan baru, yang lama itu selalu ganggu kita supaya cara pikir kita masih tetap yang lama. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, cara pikir yang lama itu tidak mempan dengan cara pikir kita yang baru lagi dengan Tuhan.
Karena ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan terbawa budaya tentang Tuhan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, maka budaya kita itu dengan si jahat, kebiasaan, cara hidup, pola pikir, perasaan seperti si jahat. Karena itu pergaulan itu merusakkan kita. Dengan siapa saudara bergaul akan menentukan engkau punya masa depan seperti apa. Ada orang yang berpandangan begini, dengan siapa saudara bergaul akan menentukan engkau menjadi apa kemudian hari. Dan saya berpikir bisa benar saudara. Karena kalau saudara bergaul dengan raja-raja, maka engkau akan menjadi raja. Bukan berarti setelah ini saudara bergaul dengan bapak raja, lalu berikutnya, sekarang ini berapa 8 tahun ya, 8 tahun kemudian saudara menjadi raja. Saya tidak tahu dengan rencana Tuhan bagi saudara, tapi kalau saudara memulai hari ini bergaul dengan raja supaya saudara menjadi raja, nah itu di luar dari konteks saya. Tapi maksudnya bahwa mempengaruhi pola saudara, cara saudara. Jadi kalau saudara selaku orang yang suka berusaha sesuatu, pengusaha katakanlah, maka dengan pengusaha yang kau bergaul, kau akan menjadi pengusaha yang hebat, saudara. Karena strategi pengusaha akan ditransfer kepada saudara. Oh, ternyata ini caranya, membuat engkau bisa menjadi orang yang sukses kemudian sebagai pengusaha. Karena pola itu saudara tahu. Nah sama dengan berbagai hal dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, bergaul dengan si jahat, maka kita menjadi jahat. Beberapa waktu yang lalu ketika kami duduk di Wisma Grace miliknya Pak Bob Motor, lalu kemudian ada seorang dari luar negeri, ini dari luar negeri, saya tidak sebutkan negaranya. Dia tanya kepada anaknya Pak Bob. Dia datang dan bertanya, di sini dukun di mana ya? Dukun, orang luar negeri tanya dukun di Ambon. Saya mengatakan, baru kali ini orang luar negeri datang di Maluku cari dukun, saudara. Dan dia ini tanya untuk cari dukun, saudara. Artinya dia sedang mau membangun untuk menjadi dekat dengan jahat, saudara. Karena dukun ini alias kepercayaan sia-sia. Dan dia mau mencari si jahat. Orang yang cari Tuhan, dia akan terbawa dengan budaya dan cara tentang Tuhan. Karena itu, dulu kita suka dengan cara si jahat. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni kita. Dan membuat pola kita berubah. Cara kita menjadi berbeda. Pikiran kita menjadi berbeda. Semua diubahkan oleh Tuhan. Karena kita bergaul dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu sebagai bukti kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita datang hari ini. Sebagai langkah bagaimana kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagai langkah bagaimana kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak mau jauh dengan Tuhan. Karena kalau jauh dari Tuhan ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, oh harusnya bahagia saudara. Amin. Harusnya bersuka cita. Karena dengan orang yang kita kasihi, dia dekat dengan saya dan saudara. Bukankah dalam sepanjang perjalanan ketika ada seorang yang kita kasihi tinggalkan kita untuk selama-lamanya. Apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada di hatimu. Semacam ada yang kurang. Kenapa? Karena sudah terbiasa sama dengan dia. Demikianlah, semakin kita dekat dengan Tuhan, pikiran baru, hati yang baru, Tuhan akan berikan kepada kita. Justru kita lebih tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Karena Alkitab memberikan jaminan itu buat saya dan saudara. Di luar Tuhan kita tidak menjadi tenang.
Yang terakhir ini penting. Dia memulihkan. Dan dalam teks ini dikatakan memulihkan negeri. Saya lebih cenderung untuk membawa dua konsep pemulihan ini. Pemulihan atas diri kita dan pemulihan atas banyak orang. Berapa banyak di antara kita yang kemudian kita berdoa, Tuhan, pulihkan orang-orang yang ada di seputar saya. Tuhan, pulihkan keluarga saya. Tuhan, pulihkan suami, istri, anak-anak, tetangga, kiri, kanan, teman-teman sekerja, orang-orang yang adalah teman-teman saya. Tuhan, pulihkan. Pemulihan menjadi bagian yang sangat penting. Karena kalau Tuhan sudah pulihkan saya, kalau Tuhan sudah pulihkan saudara, maka tidak akan menjadi sempurna kalau orang-orang yang ada di sekitar kita belum ada pemulihan. Karena itu betapa penting kita berdoa, Tuhan pulihkan saya. Tapi Tuhan juga pulihkan orang-orang yang ada di seputar saya dan saudara. Kenapa penting pemulihan? Karena banyak orang tanpa kata-kata lagi haus dipulihkan. Bisa jadi saya dan saudara pun rindu dipulihkan. Karena ada banyak hal dalam kehidupan dan ada banyak persoalan dalam hidup ini yang kadang mengganggu dan merusak kehidupan kita. Dan kita membutuhkan pemulihan. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih maksimal di dalam Tuhan. Tidak ada cara terbaik untuk maksimal dengan Tuhan. Kadang kala kita sudah berusaha dekat dengan Tuhan, tapi semacam ada yang mengikat dan menghambat kita. Kadang kala kita rindu, tapi seakan-akan ada sesuatu yang menghalangi kita. Dan itu perlu dipulihkan Tuhan. Kita punya kerinduan sudah oke. Kadang kita sudah datang setia kepada Tuhan oke. Tapi kadang-kala kita tidak merasa apa-apa dari Tuhan. Itu sebabnya kata pemulihan ini bicara mentuntaskan segala hal yang patut dituntaskan. Menyelesaikan segala sesuatu yang menghalangi kita dan itu patut diselesaikan. Dan setiap kita membutuhkan pemulihan secara total. Sehingga waktu Kristus datang, kedapatan kita semua telah dipulihkan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kepada pelayan boleh datang. Dan sekali lagi kita rindukan pemulihan total terjadi. Kalau hari ini saudara merasa saudara ingin dekat dengan Tuhan, semacam ada sesuatu yang menghalangimu. Atau saudara sudah dekat dengan Tuhan, tapi seakan-akan tidak membuat engkau menjadi bebas di dalam Tuhan. Hari ini saya ingin katakan, mari kita katakan, Tuhan, pulihkan saya secara total. Pulihkan saya secara tuntas. Supaya saya bisa menikmati